Koleksi berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tafsir Marah Labid surat An-Nahl ayat 85. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'an wa la hum yunzarun. Wa idza ra'al ladzina zalamu, dan apabila melihat oleh orang-orang yang zalim ya alladzina anfusahum, akan diri alladzina bil kufri, zalim dengan kekafiran, al azaba akan siksa, ay azaba jahannam ba'da syahadati syuhada, artinya akan siksa jahanam sesudah menyaksikannya saksi-saksi. Fala yukhaffafu anhum dzalikal adzabi, maka tidak diringankan anhum sadari alladzina dzalikal adzab, demikian siksa, wala hum yunzarun, dan tidak hum ianya alladzina yunzarun itu diperlihatkan, ayyum haluna wa azabuhum yakunu daiman, ayyumah haluna wa azabuhum yakunu daiman, artinya yumahalun dilambatkan ianya alladzina akan siksa, wa azabuhum yakunu daiman, maka bermula siksanya alladzina itu ada ya azab, daiman itu abadi. Li'anna taubata hunaka ghairu mawjudatin, karena sesungguhnya taubat guna di sini itu tidak ada. Titik. Oke, Ustaz. Aman Ustaz kan? Ya. Jadi udah benar ini Ustaz. Udah aman kan? Anfusahum berarti dzalamu di sini menasabkan dua maf'ul Ustaz. Ketika melihat oleh orang-orang yang mendalimi oleh mereka akan diri mereka. Bagaimana mereka mendalimi diri mereka? Dengan sebab kekafiran. Jadi mereka kafir itu artinya mendalimi diri mereka kan? Karena Allah menyatakan inna syirka ladulmun azim ya. Syirik itu kedaliman yang besar. Syirik sama kafir kan dekat-dekat Ustaz. Jadi mereka kafir itu namanya mendalimi diri mereka. Apa yang mereka lihat ya siksa Allah kan? Dalam jahanam. Ini kenapa beliau menambah ba'da syahadati syuhada. Oh ini maksudnya karena ayat sebelumnya Ustaz. Min kulli ummatin syahida kan? Nah, berkaitan dengan saksi. Setiap umat itu ada saksinya nanti kan? Ada yang menjadi saksi terhadap keimanan mereka. Begitu juga ada yang menjadi saksi terhadap kekafiran mereka. Makanya di sini apabila orang-orang yang mendalimi diri mereka melihat azab jahanam sesudah kesaksiannya para saksi, nanti ada yang bersaksi bahwa mereka kafir. Saksinya bisa bagian dari tubuh mereka, sebagaimana dalam surat Yasin, Ustaz kan? Tangan kaki semuanya naik saksi, bisa juga ada tambahan saksi lain. Nah, maka ketika itu la yukhaffafu anhum, tidak akan diringankan dari mereka. Apanya yang tidak diringankan? Azab tersebut, zalikal azab. Walahum yundarun, dan tidaklah bermula mereka itu yang diberi tempo. La yumahalun, tidak diberi tempo dalam arti azabnya selama-lama. Fa'adzabuhum yakunu daiman. Maka bermula azab mereka itu ada, yaitu yang abadi. Kenapa azabnya abadi? Di anna taubata hunaka ghairu mawjudah, karena taubat di sana itu enggak ada.
di sana bukan tempat taubat lagi kan Ustadz, darul jaza. Nggak ada lagi istilah taubat di akhirat. Begitu aja Ustadz kita jelaskan. Ya. Nah, lanjut Ustadz. Lanjut ya. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun. Wa idza ra'al ladzina asyraku, dan apabila melihat oleh orang-orang yang musyrik, ya alladzina ai idza absaru yaumal qiyamah, artinya apabila melihat ya alladzina asyraku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syuraka'ahum, melihat akan sekutu-sekutu alladzina ayil asnam allati yasumunaha syuraka Allah Ta'ala. Artinya patung-patung yang menamakan ya alladzina padanya asnam syuraka Allah, akan sekutu-sekutunya Allah Ta'ala. Qalu, maka berkata ya alladzina rabbana haula'i syurakauna, wahai Tuhanku, haula'i, bermula ini, itu sekutu kami, ai alihatuna, artinya Tuhan kami, alladzina kunna nad'u, wa orang-orang yang ada kita nad'u, itu berdoa, ya alladzina ai na'buduhum, artinya beribadah kita, padanya alladzina min dunik, dari selian Tuhan. Ai haula illadzina kunna naqulu, artinya bermula ini itu orang-orang yang ada kita, naqulu itu berkata kita, innahum syurakaullah fil ma'budiyah, innahum sesungguhnya alladzina itu sekutu-sekutunya Allah, fil ma'budiyah, pada yang disembah. Fa'alqaw ilaihimul qawla, maka jatuh ya alladzina ilaihim, padanya alladzina al-qawla, akan ucapan, innakum lakadzibun, sesungguhnya kalian itu sungguh berbohong. Ai fabadir syuraka'ahum bil jawab, artinya maka bersegeralah kamu akan sekutu-sekutu alladzina bil jawab, ilal musyrikin, pada orang-orang musyrik, biqaulihim, dengan ucapannya alladzina, innakum lakadzibun, sesungguhnya kalian itu sungguh berbohong kalian, biqaulikum, pada ucapan kalian, inna nastahiqul ibadata, sesungguhnya kami itu berhak, kami akan disembah, wa innakum abadtumuna hakikatan bal innama abadtum ahwaakum, sesungguhnya kalian itu menyembah kalian akan kami, hakikatan, pada hakikatnya, bal, tetapi, innama abadtum ahwaakum, hanya saja nyembah kalian ahwaakum, akan hawa nafsu kalian. Gimana Ustaz? Aman nggak kira-kira? Itu domir tuh Ustaz. Oke, coba saya coba ya. Wa idza ra'al ladzina asyraku, apabila melihat oleh orang-orang yang menyekutukan oleh mereka. Apa arti ra'a di sini? Ini ra'a di sini bermakna absara, berarti mutaaddi satu maf'ul.
Idza ra'al ladzina asyraku, apabila melihat oleh orang-orang yang menyekutukan oleh mereka. Idza absaru yaumal qiyamah, apabila melihat oleh mereka pada hari kiamat. Siapa mereka? Orang-orang musyrik. Bila melihat oleh mereka orang musyrik pada hari kiamat, apa yang mereka lihat? Syuraka'ahum, akan sekutu-sekutu mereka. Jadi Syekh Nawawi mengartikan syuraka di sini asnamal lati yusammunaha syuraka Allah Ta'ala. Akan patung-patung. Patung allati yang mereka namakan akannya patung akan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah nggak punya sekutu, la syarikalah Ustaz. Ya kan? Terus kenapa mereka melihat syarikat Allah? Oh, mereka melihat patung-patung yang patung itu mereka anggap sebagai sekutu bagi Allah. Artinya patung itu sekutu bagi Allah dalam keyakinan mereka, bukan faktanya. Faktanya Allah la syarikalah, kan itu. Ketika orang-orang musyrik itu melihat sekutu-sekutu, sesembahan mereka, patung-patung yang mereka namakan patung itu sebagai syarikat bagi Allah. Qalu, niscaya berkata oleh mereka orang musyrik. Apa yang mereka katakan? Rabbana haula isyrakauna. Ya Tuhan kami, bermula mereka itulah sekutu-sekutu kami. Apa makna sekutu kami? Alihatuna, Tuhan-Tuhan kami. Alladzina, sekutu alladzi kunna nad'u. Ini yang adalah kami aja, jangan kita Ustaz. Karena yang berkata orang musyrik tadi. Nah, ya Tuhan kami, bermula mereka itulah sekutu-sekutu kami. Tuhan-Tuhan kami yang adalah kami itu kami sembah akan mereka min dunik dari selain engkau. Titik dulu Ustaz. Jadi kan syuraka ahum di sini mestinya nggak harus patung. Semuanya yang disembah oleh manusia. Yang disembah oleh manusia yang selain Allah, baik patung atau orang atau tokoh. Sebagian tafsir mengartikan asnam di sini bukan patung. Bahkan orang juga. Karena nanti patung ini menjawab. Biasanya yang menjawab kan orang, Ustaz. Ketika kita menyatakan, ketika orang kafir menyatakan, itu dia sesembahan Tuhan saya dulu. Kemudian nanti patung membela diri. Nah, kalau patung kan nggak bisa ngomong. Nah, kita menyembah tokoh itu. Nanti di akhirat tokoh kayak Nabi Isa kan. Orang menyembah Nabi Isa. Nanti di akhirat Nabi Isa menyatakan, enggak. Saya tidak menyuruh kalian menyembah saya dan seterusnya. Kemudian Ustaz, kenapa orang musyrik yang menyembah patung dia mengatakan, ya Tuhan kami, mereka sekutu kami, mereka Tuhan kami yang dulu kami sembah dia selain engkau. Ini tujuannya Ustaz salah satunya supaya azab itu tidak turun kepada orang musyrik doang. Mereka pengen Tuhan yang disembah juga kebagian siksa. Seolah-olah ada isyarah seperti itu Ustaz. Kan biasa Ustaz, kalau kita ditangkap sama polisi, kita bersalah kan kita nunjuk. Dia juga bersalah Ustaz. Kayak saya gitu kan. Kita bilang sama Pak Polisi, dia juga bersalah. Supaya hukuman kita agak ringan lah. Dibagi dua sama. Nah ini. Begitu juga tujuan orang musyrik ini. Ya Tuhan kami, mereka itu sekutu kami. Tuhan-Tuhan yang dulu kami menyembah mereka. Supaya Allah juga menyiksanya. Artinya, haula illadzina kunna naqulu. Bermula mereka itulah alladzi yang adalah kami itu kami katakan innahum syurakaullahi fil ma'budiyah. Sungguhnya mereka itu sekutu-sekutu Allah dalam ma'budiyah, dalam yang disembah. Nah. Fa'alqau, maka menjawab. Nah, ini maksudnya fa'alqau ilaihimul qaula. Maka mencampakkan oleh mereka syuraka. Kalau ini kita artikan patung, berarti patung ngomong di sini. Fa'alqau, maka mencampakkan oleh mereka syuraka ilaihim kepada mereka orang musyrik al-qaula akan perkataan. Patung itu, Tuhan yang disembah selain Allah di akhirat akan menjawab, innakum lakadzibun. Sesungguhnya engkau itu sungguh bohong. Engkau hai orang musyrik, engkau bohong. Nah, kita lihat tafsirnya. Fabadara, kita baca Ustaz. Fi'il madhi. Jadi fa'alqau ilaihimul qaula, tafsirnya fabadara syuraka'uhum bil jawab. Maka bersegeralah oleh sekutu-sekutu mereka dengan memberikan jawaban. Memberikan jawaban kepada siapa? Ilal musyrikin, kepada orang musyrik. Biqaulihim, dengan ucapannya mereka syuraka. Ketika orang musyrik menyatakan, ya Allah itu Tuhan yang kami sembah dulu. Nah, Tuhan yang kami sembah dulu langsung menjawab. Fabadara syuraka'uhum, segeralah sekutu mereka dengan memberikan jawaban
kepada orang musyrik dengan ucapannya mereka syuraka. Apa mereka mengatakan? Innakum lakadzibuna fi qaulikum inna nastahiqqul ibadah wa innakum abadatumuna haqiqatan. Patung itu berkata, sesungguhnya engkau itu benar-benar orang yang bohong. Bohong pada ucapan kalian. Apa ucapan kalian? Inna nastahiqqul ibadah, sesungguhnya kami berhak akan diibadahi. Sesungguhnya kamu menyembah akan kami dengan sebenarnya. Bohong, wahai orang musyrik, kalian bohong, kalian menyatakan bahwa kami berhak untuk disembah atau kalian menyembah kami dengan sebenarnya, itu bohong. Kami enggak bersalah. Bal innama abadatum ahwa'akum. Tetapi hanya saja kalian telah menyembah akan nafsu kalian. Kalian sebenarnya bukan menyembah kami patung ini. Kalian hanya menyembah hawa nafsu kalian. Udah tahu kalian batu nggak bisa ngapa-ngapain. Kapan pula kami patung memerintahkan kalian untuk menyembah kami? Enggak. Kalian menyembah hawa nafsu kalian. Nah, artinya patung nggak disalahkan. Lebih kurang seperti itu, Ustaz. Coba Ustaz kembali. Di debat di sini Ustaz dah patung nama musyrikun ya. Nah, itu dia debat. Ini persis kayak orang Kristen nyembah Nabi Isa. Nanti dia bilang di akhirat, ya Allah itu Tuhan yang kami sembah dulu. Nah, Nabi Isa berkata, saya nggak pernah memerintahkan kalian menyembah saya. Kalian hanya menyembah diri kalian sendiri atau hawa nafsu kalian. Udah tahu saya ini manusia, bisa mati, bisa hidup, makan, minum. Masa dianggap Tuhan? Kalian yang sesat, jangan menyesatkan orang lain. Nah, itu. Iya. Oke, Ustaz. Jadi ini fabadara ya. Fabadara. Fi'il madhi. Nah, ini terjemahan dari fa'alqau. Dari mana keluar badara? Fa ini Ustaz. Ta'kib, tartib, ta'kib. Cepat kan? Ja'a Zaidun fa'amrun kan langsung tuh. Nah, makanya fabadara. Ketika orang musyrik berkata, ya Allah mereka sekutu kami dulu menyembah mereka. Langsung patung-patung itu atau tokoh yang disembah langsung memberikan jawaban. Fa'alqau ilahim. Maka memberikan oleh mereka syuraka kepada mereka musyrikin akan perkataan. Memberikan langsung segera menjawab. Kalian bohong. Nah itu jawabannya. Jadi bermakna segera ya itu alqau. Iya. Fabadara. Nah. Segera. Cara kita jelaskan begini Ustaz. Dari mana Syekh Nawawi mendapatkan kata badara kan gitu? Alqa kan mencampakkan oleh mereka patung berhala kepada mereka musyrikin akan perkataan, mencampakkan. Cuma keluar kata segera di fa-nya. Ataf ta'kib kan? Tarkib ta'kib. Nah itu. Oh, iya. Arti mencampakkan kepada mereka akan perkataan, memberikan jawaban. Fa'alqau, maka menjawab oleh mereka syarikat kepada mereka musyrikin akan perkataan, memulangkan, menjawab. Cuma keluar segeranya di fa-nya. Nah. Lanjut Ustaz. Wal makna annahu ta'ala yukhliqul khayata wal aqla wa nutqa fi tilkal asnami hatta taqula hadzal qawla. Bermula makna itu sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan ianya Allah al-hayata akan kehidupan wal aqlalan akal wa nutqalan ucapan fi zalikal asnam pada demikian patung-patung sehingga berkata ianya patung akan ini kaul. Oh iya. Itu Ustaz. Aman di situ Ustaz? Aman. Ya. Jadi ini jawaban Ustaz. Semacam ada pertanyaan. Bagaimana patung bisa menjawab? Kenapa perlu wal makna ini? Karena Syekh Nawawi mengartikan syuraka dengan asnam. Ulama yang mengartikan syuraka dengan manusia yang disembah, nggak perlu wal makna. Tapi karena Syekh Nawawi mengartikan syuraka di sini, sehingga patung-patung itu menjawab. Bagaimana patung menjawab? Kan patung benda mati. Oh, bermula makna itu bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu yakhluku. Khalaqa yakhluku. Menciptakan ianya Allah akan kehidupan, akan akal, dan akan pembicaraan pada demikian patung. Oh, di akhirat nanti Allah menghidupkan patung itu. Hatta taqula,
hingga berkata ianya patung hazal qaula, akan ini perkataan terhadap musyrik yang menyembahnya. Itu Ustaz. Lanjut. Lanjut. Wa alqau ilallahi yauma idzis salam. Yauma idzinis salam. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa alqau, dan mencakbakan ya syuraka ilallahi maring Allah, pada Allah, yauma idzin, ketika hari ini, assalam, akan keselamatan. Ai asyra'al musyrikuna ilallahi ta'ala yauma idzin al-inqiyada li hukmillah fa aqarru bil bara'ah anish syuraka wa bi rububiyyatillahi ba'da an kanu fid dunya mutakabbirina anhu lima azazu anil jawab, lakinil inqiyadu fi hadzal yaum la yanfa'uhum linqita'it taklifi fi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan sasar anhum dari alladzina makanu oleh apa yang ada di alladzina yaftarun, itu berbuat bohong. Ya. Ai dzahaba anhum iftirahum 'alallahi, artinya hilang anhum dari alladzina iftirahum, oleh bohongnya alladzina 'alallahi, padanya Allah, min anna lillahi syarikan, dari sesungguhnya sabit kepunyaan Allah itu sekutu, wa batala amaluhum, dan batal oleh amalnya alladzina, min anna alihatahum tasfa'u lahum indallahi ta'ala, dan batal oleh amalnya alladzina dari sungguhnya Tuhan-Tuhan alladzina, tasfa'u, itu nyafaat ya Allah ya alihah, lahum, untuknya alladzina, di sisinya Allah Ta'ala. Oke Ustaz. Nah, aman Ustaz, ini udah keren banget nih. Jadi ini, wa alqau ilallah, dan mereka mencampakkan kepada Allah pada hari itu akan salam. Jadi di sini beliau mengartikan apa maksud mereka mencampakkan kepada Allah pada hari itu akan salam. Mereka tunduk kepada Allah. Asra'al musyrikun. Mereka di sini bukan syuraka tapi musyrikun. Asra'al musyrikun, artinya bersegeralah oleh orang musyrik kepada Allah pada hari itu. Apa yang mereka segerakan? Al-inqiyada, maf'ul asra'a, akan ketundukan. Segera orang musyrik di hari kiamat tunduk kepada Allah. Tunduk li hukmillah, bagi hukum Allah. Fa'aqarru bil bara'ah, maka mengakui oleh mereka orang musyrik bil bara'ah, dengan melepaskan diri anisyurakai, dari sekutu. Artinya di akhirat mereka sadar Ustaz, meninggalkan syarikatnya. Wabi rububiyatillah, mengakui oleh mereka dengan berlepas diri dari sekutu-sekutu, dan mengakui oleh mereka dengan rububiyahnya Allah. Ba'da angkanu fid dunya, sesudah dulu bahwa adalah mereka musyrik di dunia itu mutakabbirin, yang takabur anhu, darinya inqiyad, atau darinya ikrar. Dulu orang musyrik di dunia kan takabur, sombong, nggak mau mengakui Allah segala macam. Tapi di akhirat mereka mengakui. Kenapa mereka mengakui di akhirat? Lamma ajazu, manakala mereka lemah, anil jawabi, dari memberikan jawaban. Nggak bisa berdalih kan di akhirat. Kenapa menyembah patung? Lakinnal inqiyada fi hadzal yaumi la yanfa'hum. Tetapi ketundukan pada hari ini, yaitu di akhirat, itu tidak memberi manfaat ianya inqiyad kepada mereka. Kenapa? Linqita'it taklifi fi, karena sudah selesai, sudah putuslah oleh taklif padanya hari. Gak ada manfaat pengakuan di akhirat. Nah, taubat di dunia kan. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyap dari mereka oleh apa-apa yang adalah mereka itu mereka ada-adakan. Apa artinya dhalla? Dhahaba, zahaba, hilang.
pergi dari mereka oleh iftira'uhum, oleh kebohongan mereka terhadap Allah. Apa kebohongan mereka? Min anna lillahi syarikat. Dari bahwa sungguh bagi Allah itu ada sekutu. Mereka di dunia punya keyakinan Allah punya sekutu. Di akhirat keyakinan itu hilang. Zahaba anhum. Hilang dari mereka oleh kebohongan mereka terhadap Allah. Apa itu kebohongan? Bahwa sungguh Allah itu memiliki sekutu. Wa batala amaluhum, dan batallah oleh harapan mereka. Sirnalah oleh angan-angan mereka. Apa angan-angan mereka? Min anna alihatahum tashfa'u lahum indallah. Dari bahwa sungguh Tuhan-Tuhan mereka itu bisa memberi syafaat, ianya Tuhan bagi mereka di sisi Allah Ta'ala. Nah, jadi lenyap segala harapan di akhirat. Mereka tahu bahwa patung ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu Ustaz lebih kurang. Ya, satu ayat lagi Ustaz. Oke, tafadhal Ustaz. Ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzab. Zidnahum adzaban fawqal adzab bima kanu yufsidun. Alladzina kafaru, bermula orang-orang yang kafir, ya alladzina fi anfusihim, pada diri alladzina, wasaddu an sabilillah, dan menghalangi ya alladzina dari jalan Allah, ay mana'un nasa anid dukhuli fil Islam, artinya menghalangi ya alladzina akan manusia dari masuk ke Islam, pada Islam. Wa hamaluhum alal kufri, dan membawa ya alladzina hum di anas alal kufri, pada kekufuran, kekafiran. Zidnahum apa? Jawab. Khabar alladzina. Ya. Itu menambahi kita hum padanya alladzina azaban, akan siksa, fauqal azab, di atasnya siksa, ai bihayatin wa aqariba, artinya dengan ular-ular dan kalajengking, wa ju'in wa atsin wa zamharirin, lan lapar lan haus, wa zamharirin lan timah. Apa itu? Zamharir. Nah ini saya juga nggak tahu, coba. Apa arti zamharir? Timah panas apa? Iya, timah panas. Ya. Timah panas, wa ghairi dzalik, la, dan selainnya zamharir. Bukan timah panas Ustaz. Zamharir syiddatul bardi, sangat dingin. Oh ya, zamharir, dan sangat dingin, dan lainnya zamharir. Fayukhrajuna minan nar ila zamhariri fayubadiruna min syiddatil bardi ilan nar. Fayahrujuna, maka keluar ia alladzina kafaru dari neraka kepada yang sangat dingin, fayubadiruna, maka bersegera ia alladzina dari sangatnya dingin, ilan nar, kepada panas api. Maka nuyufsidun, dengan apa-apa yang ada ya alladzina kafaru, itu membuat kerusakan ya alladzina kafaru, bidzalika saddi, dengan demikian menghalangi manusia. Masya Allah, ternyata di akhirat orang nggak perlu masuk neraka Ustaz ya, nggak perlu diperintahkan masuk neraka, masuk sendiri ya. Iya, artinya kan diberikan dingin, tubuhnya terasa dingin kan. Karena dingin banget, pengen dihangatin, akhirnya masuk ke dalam api biar hangat. Masuk sendiri Ustaz, begitu maksudnya. Ini saya baru dengar juga ini. Orang kalau lagi dingin kan cari hangat ya Ustaz ya. Yastatilun, cari penghangat, bikin nyala api ya ini nih. Masya Allah. Jadi ini didena, jangan kita Ustaz, kami aja, kembali kepada Allah soalnya kan. Allah ya.
Orang-orang yang kafir mereka dalam diri mereka, artinya menyembunyikan kekafiran. Orang munafik masuk di sini kan, dan mereka menghalangi dari jalan Allah, menghalangi manusia dari masuk ke dalam Islam. Wahamaluhum, wahamalu Ustadz mengartikan membawa boleh, membawa oleh mereka akan mereka manusia, atau mendorong oleh mereka orang kafir tadi akan mereka manusia kepada kekafiran. Niscaya kami tambahkan untuk mereka akan azab di atas azab. Apa maksud azab di atas azab? Di hayatin, ada ular-ular nih banyak. Wa aqariba kalajengking, kelaparan, kehausan, dan kedinginan, dan lain-lain. Maka pun mereka keluar dari neraka menuju kepada dingin, maka bersegeralah mereka dari sangat-sangat dingin menuju ke neraka. Dengan sebab kerusakan yang mereka kerjakan. Apa kerusakan yang dimaksud? Bidzalika saddi. Dengan sebab maya dalam mereka itu mereka merusak, dengan demikian menghalangi orang dari masuk agama Islam. Masya Allah Ustaz. Syukron Ustaz. Aman Ustaz sampai sini? Titik? Ya udah. Titik. Masya Allah. Mau nanya Ustaz nih kemarin tuh yang masalah syafaat. Ya. Gimana Ustaz? Ya. Itu yang kayak tulisan aja Ustaz. Itu yang nggak bisa memberi syafaat katanya kan kalau orang kafir ya. Iya. Tapi kalau sesama Muslim kan antara anak dan ayah katanya saling memberikan syafaat. Begitu kalau nggak salah baca di bawah. Tapi di marah Latif mah cukup itu aja Ustaz ya. Nggak bisa ya. Bisa. Nawawi. Bisa, mungkin ada. Perlu kita lihat halaman berapa Ustaz? Biar saya lihat kitabnya. Ntar saya SMS. Ini enggak, di kitab ini aja halaman berapa? Ini kan marah Labid nih. Oh ya, Luqman Ustaz. Luqman. 33. Luqman 33. Ya. Soalnya pasti dibahas Ustaz di besok. Ya. Surat Luqman. Yang jadi debat rekan saya mengeluarkan ayat itu Ustaz. Atur 21. Surat Luqman surat keberapa Ustaz ya? Ketiga-tiga. Oh, jilid berapa itu? Jilid 2 berarti? Iya, 33. Ini surat Isra. Kurang berarti ya. Surat Kahfi. Berarti marah Labi 2 Ustaz ya? Oh iya kali. Iya. Marah Labi 2. Enggak apa-apa, saya cari Ustaz biar aman. Biar aman. Buat biasa Ustaz. Ya. Cuma masalahnya saya punya enggak marah Labi 2? Ustaz Erwan nomor saya ya. Ustaz Erwan nanti kirim nomornya ke saya. Oh, ada di grup Ustaz Mustari. Nyimaknya saya nggak bisa. Coba chat duluan deh. Oke, nanti siap. Duluan nanti. Iya. Sudah stop recording nih. Gimana Ustaz? Enggak stop recording. Enggak, ini penting soalnya mau bahas. Ini enggak diposting ini punya Ustadz, diposting khusus ini. Enggak apa-apa. Ustadz Mustari doang yang nonton ini. Gimana Ustadz Mustari? Bisnis apa lagi Ustadz Erwan? Saya bisnis mutiara Ustadz Mustari. Nanya ke saya dong, Pak Haji bisnis apa gitu. Gimana? Nanya ke saya, kalau Ustadz Mustari bisnis apa gitu. Oh ya, astagfirullahaladzim, lupa saya kantor. Astaga. Ayo, apa Ustadz, ayo. Siapa tahu ada buat saya juga itu bermanfaat. Saya lagi hoki di tanah. Oh, kapling gitu. Enggak, yang luas. Cuma belum cair-cair, Ustadz. Apa itu? Broker, saya broker tanah. Oh, broker tanah. Itu tanah di mana saja, Pak Ustadz Mustari? Yang dekat rumah ini. Oh, gitu, Masya Allah. Kemarin itu harus luas pemasarannya, Ustadz Mustari. Kalau sekedar jual di kampung saja itu tidak bisa. Justru luas. kemarin ada yang datang lama tuh. maju.
dari Itu harus banyak posting. Ya, pertama banyak posting untuk marketingnya kan, entah lewat Facebook kah atau lewat apa gitu kan, media-media yang lain kan. Tadinya kalau udah cair masih hilang aja sama bermantul gitu. Nyari modal, dulu cair-cair Ustaz. Iya. Kemarin ada yang datang Ustaz dari Kalimantan, orang Pemda, buat TPU orang-orang Kalimantan di Jakarta. Tuh, udah disurvei itu kemarin. Belum ketemu kitabnya Ustaz, ini Maktabah Syamilah aja. Surat Luqman Ustaz ya? Iya. Ini kita bahas tentang syafaat. Ini syafaat. Ada nggak syafaat di akhirat Ustaz ya? Iya. Ayat berapa Ustaz? 33. Luqman 33. Ini bukan Ustaz. Ini surat apa keluarnya? Surat Sajadah. Oh, Luqman. Ini salah ketik nih. Surat Luqman. Luqman. Surat Luqman. Tadi di atas Guru. Ayat ke 33. 33. Benar nggak nih surat Luqman 33? Ini. Di ayat keberapa? Coba ayat baca Ustaz. Ustaz baca ayatnya. Belum kelihatan nih. Benar nggak ini tafsir Marah Labid ya? Iya, benar. Kan saya bukan dulu. Ya. Fala yakfi alaihim di mana ini kok nggak kelihatan tentang syafaat? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahsyau yauman lam yati walidun an waladi. Inna wa'dallahi haqqun. Oh, ini dua-dua. Ini kalau tafsir model begini memang 30. Lagi sekali Guru. Iya itu. 31, 33 mana ini? Iya, di bawah. Ke atas, ke atas. Tuh. Oke, ya ayuhan nas. Kok rada beda tafsirnya? Oh ini, ya Yohanes sutaku ya. Ya. Ya Yohanes sutaku rabbakum. Wahai manusia, takut olehmu akan Tuhan kamu. Artinya ya ahla Makkah. Manusia ini khusus berarti ya. Wahai penduduk Mekah, ati'u rabbakum, ta'an olehmu akan Tuhan kamu, wakhsyaw yauman. Takuti olehmu akan satu hari, la yajzi walidun, yang tidak bisa membela oleh seorang ayah terhadap anaknya. Nah, la yaqdi fihi walidun an walade fi daf'il alam. Yang tidak bisa memutuskan padanya hari oleh seorang ayah dari anaknya dalam menghilangkan segala kepedihan. Artinya seorang ayah nggak bisa membela anaknya di akhirat, kan? Wala mauludun huwa jadin an walidihi syai'an. Tidak pula seorang anak, tidaklah bermula anak itu dianya anak itu yang bisa membela terhadap ayahnya akan sesuatu fi daf'il ihanah, dalam menghilangkan kehinaan. Artinya anak nggak bisa bantu ayah, ayah nggak bisa bantu anak. Fa mauludun mubtadaun. Mauludun di sini la mauludun mubtada. Wa huwa mubtada sani kan? Nah, dan boleh wajazan jazin khabaruhu, kabar mubtada kedua, wal jumlah khabarun maulud. Ini aman di sini kan? Ustaz? Oke.
Mana Ustaz Mustari? Iya, berarti nggak bisa Ustaz. Nggak bisa kalau orang kafir Ustaz. Orang kafir nggak bisa saling memberikan syafaat. Kalau orang Muslim bisa. Di sini kan kafir ini ceritanya. Ya ahla Makkah. Wahai penduduk Mekah. Karena sebenarnya ya ayuhan nas umum. Kalau seandainya nas di sini umum, kafir dan mukmin berarti syafaat itu nggak ada. Tapi para ulama menyatakan nas di sini khusus terhadap kafir. Kafirlah yang tidak bisa saling memberikan syafaat. Adapun orang beriman bisa. Nah, makanya ayat yang selanjutnya yang Ustaz kirim kemarin itu untuk orang beriman kan. Nah, jadi di sini ya Yuhanna kalau ada yang membawakan ayat ini untuk anti syafaat, annas di sini umumun maksus. Dia umum tapi ditaksiskan. Ini ya ahla Makkah. Makkah orang kafir doang nih. Ada nggak ayat lanjutnya? Yang ayat satu lagi surat apa Ustaz kemarin? Di Atur 21. Atur 21 Ustaz. Kalau di sana ada syafaatnya. Iya, al-haqna itu Ustaz, syafaat. Surat keberapa Atur? 21. Surat ke-21. Bukan. Suratnya keberapa? Ayatnya 21 ya? Iya. Atur. Atur itu surat keberapa? Al-Burud, Insyikat, Infitar, Takwir, Nazi'at, Naba, Mudasir, Muzamil, Jin, Nuh, Mi'raj, Al-Qalam, Malik, Tahrim. Gak ada nomor surat Ustaz. Ada. Watur. Ayat ke-21. Nah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ya kan? Orang beriman itu saling dihubungkan. Mana? Wal dzurriyyat, bermula dzurriyyat di sini itu dipahami di atas bapak dan anak-anak bersama. Artinya innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman idza kana amalu aksar, bila adalah amalnya itu lebih banyak, ulhika bihi, bisa dihubungkan dengannya akan orang yang di bawahnya pada amal. Anak adai atau bapak. Bapak banyak amalan, anaknya dikit, dihubungkan dengan bapaknya. Atau anaknya banyak amalan, soleh kan, bapaknya kurang soleh kan, dihubungkan dengan anaknya. Dengan sebab ada iman, karena mereka ada ikatan iman, saling memberi syafaat Ustaz. Kama huwa mangkulun an ibni Abbas wa ghairi. Wallahu ta'ala atba'al waladal walidain fil iman. Walam yutbi'ahu aba'ahu fil kufri. Ya. Jadi kaitan ikatan iman itu kuat hingga bisa saling mensyafaati. Tetapi tidak mengikutkan dalam kekafiran. Ayahnya kafir, anaknya soleh. Itu ayahnya nggak akan dihubungkan dengan anaknya. Begitu juga anaknya tidak akan dihubungkan dengan ayahnya yang kafir misalkan. Dalilnya begini Ustaz. Bi anna man aslama minal kufari hukuma bi islami auladihi sigar kan? Orang-orang yang masuk Islam dari kafir. Kafir masuk Islam, dia punya anak-anak kecil, anak kecilnya dianggap Islam, diikuti bapaknya. Dihukumi dengan keislaman anaknya yang kecil. Wa man irtadda minal muslim, orang-orang yang murtad dari Islam. Seorang tua murtad, anaknya yang kecil nggak diikut dimurtadkan, nah tetap diambil Islamnya. Bermula orang-orang yang murtad ia dari kalangan muslimin la yuhkam, tidak dihukumkan dengan kafir anaknya. Kamaruya kan? Gimana Ustaz? Nah, jadi nggak saling bertentangan Ustaz. Coba Ustaz bertanya dulu, apa pertanyaannya? Ayat ini berarti ayat syafaat Ustaz ya? Ya, ini ayat syafaat. Bahwa sesama muslim itu ada syafaatnya. Kok ayat di surat Luqman seolah-olah nggak ada syafaat? Itu berkaitan dengan orang kafir. Jadi syafaat Jadi itu syaratnya harus seiman. Ya ahla Makkah berarti orang kafir Ustaz. Iya, yang di kitab itu orang Makkah, orang musyrik itu.
Gimana Ustaz? Enggak cukup. Ya, oke lah kalau begitu kan. Sementara begitu Ustaz ya. Nah, Ya. sampai ada pendapat yang berbeda. Makasih Ustaz. Sama-sama Ustaz, tetap semangat ya kan. Nah, sampai di sini Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.